Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ini semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kembali lagi dengan saya Miss Ayu dan kita akan belajar matematika peminatan. Adapun pembahasan tentang matematika peminatan yaitu tentang eksponen dan logaritma. Kita akan belajar tentang eksponen. Oke, ayo lihat. Eksponen. Nih, ada di sini pada artikel matematika kelas 10 kali ini kita akan membahas tentang apa itu eksponen serta mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya. Baik, eksponen seringkali digunakan untuk para peneliti untuk memudahkan dalam menulis angka. Misalnya, ada seorang peneliti luar angkasa yang sedang melakukan pengukuran jarak antara bumi dengan Mars. Kamu tahu kan seberapa jauh jaraknya? Ya, jaraknya berjuta-juta kilometer. Nah, supaya mudah dalam menulisnya, maka para peneliti menggunakan eksponen. Jadi, jarak yang berjuta-juta tadi oleh peneliti ditulis dalam bentuk eksponen. Nah, seperti apa sih eksponen itu? Yuk, simak penjelasan saya di bawah ini. Oke, yang pertama, apa itu eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang gitu. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sebenarnya memahami eksponen ini nggak cukup sulit. Kalian harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Oke, yuk kita masuk ke bentuk umum eksponen. Nih, bentuk umum eksponen adalah A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A sampai dengan A. A dikalikan sebanyak N faktor. Di sini ada keterangannya. A pangkat N itu dibaca A pangkat N dengan A bilangan real dan N bilangan asli. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut besar pangkat. Oke. Nih, langsung aja kita kembali ke sifat-sifat eksponen. Oke. Di sini ada beberapa sifat eksponen yang harus kalian ketahui. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi, kalau kalian kalikan, maka pangkatnya itu harus ditambah. Begitu juga sebaliknya, kalau dia ditambah berarti pangkatnya itu harus dikali. Nih contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Lihat, bilangan pokoknya itu sama-sama 4, makanya pangkatnya tinggal kalian tambahkan aja. Oke, kembali lagi ke yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini dia. Kalau dia dibagi, maka pangkatnya itu dikurang. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 pangkat 5 dikurang 3 itu sama dengan 4 pangkat 2. Ini yang ketiga. A pangkat M dikali N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada yang di dalam tanda kurung seperti ini, maka pangkatnya harus kalian kali. Contohnya, 4 pangkat 2, buka kurung, tutup kurung, pangkat 3. Berarti itu 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Yang keempat, A dikali B pangkat M. Berarti itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ini kalian sederhanakan. Contoh, 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Ini bisa kalian sederhanakan lagi. Kalian jumlahkan 3 pangkat 2 itu berapa, 5 pangkat 2 itu berapa. Kemudian hasilnya tinggal kalian tambahkan. Oke, yang kelima, untuk yang satu ini syaratnya B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nih, A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh,
buka kurung 5/3 tutup kurung pangkat 2 itu sama dengan 5/2/3/2, atau bisa kalian sederhanakan langsung 5/2 itu 25/3/2 itu 9. Yang keenam, pada sifat ini jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Nih, lihat contohnya. 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Contoh, 1/4 pangkat 6 itu sama dengan 4 pangkat min 6. Maksudnya, jadi apabila dia pangkatnya negatif berarti hasilnya 1/, tapi kalau udah 1/4 pangkat 6 berarti dia hasilnya 4 pangkat min 6. Nih contoh yang ketujuh, pada sifat ini kamu bisa melihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika disederhanakan maka N akan menjadi penyebut dan M menjadi pembilang. Syaratnya adalah N harus lebih besar sama dengan 2. Oke, kalian lihat rumusnya. Akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi yang di dalam ini, yang di dalam akar itu jadi penyebut, pembilang, dan yang di luarnya ini jadi penyebut. Contoh, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 6 berarti sama dengan 3 nih. Yang di dalam akar itu jadi pembilang 6/4. Inilah dia. Dan yang terakhir yang ke-8, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apabila berapapun nilainya yang jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nih, oke. Ke-8 sifat eksponen ini harus benar-benar kalian pahami karena seringkali dalam satu buah soal eksponen terdapat banyak sifat. Oke, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya untuk contoh yang agak lebih rumit. Kalau ini kan masih dasar, jadi masih saya perkenalkan sifat-sifat dasarnya aja. Oke, lihat ini. Saya kasih contoh lagi, contoh soal eksponen nomor 1. Ini udah gabungan ya antara sifat eksponen perkalian dengan pembagian. Ini cara penyelesaiannya. 1, buka kurung 6A pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4. Itu jadi penyelesaiannya gini. 6, lihat kalau dia bilangan pokoknya ada 6, jika dipangkatkan 2 itu kalian tulis 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 pangkat 2. Sudah? Nih, berarti di sini per 2A pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 2 itu kan 36. Kemudian A 3 kali 2 itu sama dengan 6, berarti A pangkat 6 per 2A pangkat 4. Lihat, karena 36 dibagi 2 itu 18, maka nih. Kemudian A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Tadi kan di sifat di atas apabila dia dibagi maka pangkatnya dikurangin. Berarti A pangkat 6 dikurang 4 hasilnya A pangkat 2. Inilah dia jawabannya. Sudah? Sekarang sudah jelaskan untuk memahami sifat eksponen. Kalian harus mengerti sifat-sifat dasarnya. Karena untuk lanjut ke pembahasan selanjutnya kita harus paham dulu dasarnya. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka buku paket atau kalian bisa buka buku LKS. Di situ lengkap, ada sifat-sifatnya, kemudian ada contohnya. Oke, ini silahkan kalian catat, tapi ambil yang penting-pentingnya aja ya. Nggak usah semua dicatat, ambil yang penting-pentingnya aja. Ambil pengertian, ambil bentuk umumnya, kemudian ambil sifatnya, lalu ke contoh. Ingat, catatannya wajib kalian kumpul ke saya. Setelah ini saya akan mengasih kalian contoh 5 soal. Bagi yang kurang paham, kalian bisa nge-WA saya di nomor yang
tertera di bawah. Oke, terima kasih, selamat belajar, selamat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.